Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Horizon Movie. Di channel ini kita akan membahas beberapa alur film menjadi lebih singkat dan jelas. Pastinya kalian gak perlu lagi buang kuota buat streaming online plus kena iklan yang aneh-aneh. Di video kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Kolonia tahun 2015. Film ini mengisahkan seorang gadis yang berjuang keras untuk menyelamatkan kekasihnya yang diasingkan, serta berusaha untuk mengungkapkan sebuah kasus kejahatan di mana terdapat adanya sebuah aliran sesat berkedok amal yang berada di sebuah daerah terpencil bernama Kolonia Dignidad. Sebelum masuk ke alur film, bantu support kita dengan subscribe, like, dan jangan lupa untuk di-share jika kalian suka dengan video ini. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai intronya. Di awal film, diperlihatkan sebuah pesawat yang akan segera mendarat di sebuah bandara di kota Santiago di Chile. Di dalam pesawat memperlihatkan seorang pramugari asal Jerman bernama Lena yang diperankan oleh Emma Watson yang sedang memberikan arahan kepada para penumpang bahwa pesawat akan segera mendarat. Lalu skin berganti dengan memperlihatkan Lena dan beberapa rekan pramugarinya serta pilot yang bernama Roman sedang bercanda di dalam sebuah mobil. Tiba-tiba mobil yang ditumpanginya berhenti mendadak karena adanya kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh sekumpulan aktivis pendukung dari Presiden Salvador Allende. Di tengah-tengah para pendemo, Lena melihat pacarnya yaitu Daniel, yang diperankan oleh Daniel Brühl, sedang menyebarkan kertas kepada para pendemo. Ternyata Daniel adalah ketua dari demonstrasi tersebut. Lena menghampiri Daniel dan Daniel mengajak Lena untuk berkunjung ke apartemennya. Setelah sampai di apartemen, Lena menyempatkan untuk berkeliling di setiap ruang, dan Lena menyempatkan untuk melihat karya Daniel yang bersebaran di apartemennya sebelum mereka melakukan mantap-mantap untuk saling melepas kerinduan. Singkat cerita, di pagi hari, Daniel menerima sebuah telepon dan mendapatkan kabar bahwa banyak dari para rekan aktivisnya ditangkap oleh jenderal bernama Pinochet, dan anak buah dari Pinochet sedang bergegas untuk menangkap Daniel. Tidak pikir panjang, akhirnya Daniel mengajak Lena untuk pergi keluar dari apartemen. Setelah keluar dari apartemen, Daniel melihat sudah banyak para polisi atas perintah Pinochet di jalan raya, dan mereka melakukan kekerasan kepada para warga. Dan diam-diam Daniel merekam kejadian tersebut, hingga kemudian salah satu polisi melihatnya. Daniel langsung menarik tangan Lena dan bergegas kabur dari polisi tersebut. Sayangnya Daniel serta Lena tertangkap, dan mereka dibawa ke sebuah stadion untuk diidentifikasi apakah mereka terlibat dalam kegiatan aktivis Allende. Ternyata sudah banyak warga lain yang tertangkap dan berbaris rapi di stadion. Di stadion tersebut, Daniel menjadi satu-satunya yang tertangkap karena terlibat dalam kegiatan aktivis Allende. Kemudian Daniel dipaksa masuk ke dalam sebuah mobil untuk segera meninggalkan stadion dan juga Lena. Skin berganti, di mana memperlihatkan Lena yang sedang menemui beberapa aktivis yang berhasil kabur. Lena berkunjung untuk meminta pertolongan, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mau membantu Lena untuk menyelamatkan Daniel. Tetapi mereka memberikan informasi bahwa kemungkinan besar Daniel diasingkan ke sebuah daerah terpencil di tengah hutan yang bernama Kolonia Dignidad. Kolonia Dignidad adalah sebuah pemukiman yang dipimpin oleh pendeta kecil bernama Paul Schaeffer, atau biasa dipanggil Paus oleh para pengikutnya. Dengan berkedok amal, Paul memanfaatkan keadaan untuk menyebarkan aliran sesat sesuai peraturan yang dibuatnya. Skin berganti di mana terlihat Daniel yang sudah terikat di sebuah ranjang dan disiksa secara brutal oleh seorang dari kolonial Dignidad. Kemudian datang Paul yang seolah-olah menenangkan Daniel. Di sisi lain, Lena mengunjungi kantor Amnesty International untuk mencari informasi mengenai pemukiman kolonial Dignidad. Ia juga mencari cara agar bisa masuk ke pemukiman tersebut dan bisa menyelamatkan Daniel. Lena akhirnya melakukan penyamaran untuk bisa masuk ke dalam pemukiman tersebut. Lena menyamar sebagai calon seorang biarawati yang siap mengabdi kepada Paul. Sebelum melakukan perjalanan, Lena mengirim surat kepada rekan kerjanya yaitu seorang pilot yang bernama Roman. Lena mengatakan bahwa ia tidak bisa ikut melakukan penerbangan ke Jerman dikarenakan sesuatu telah terjadi. Lena meminta Roman untuk bisa menolongnya dan Lena akan ikut penerbangan berikutnya di minggu depan. Setelah sampai di gerbang pemukiman, Lena bertemu dengan seorang biarawati yang bernama Giselle. Kemudian Giselle mengajak Lena untuk bertemu dengan Paul dan mengatakan apa maksud dan tujuannya. Setelah Paul menerima Lena untuk menjadi biarawati, selanjutnya Lena dibawa oleh Giselle menuju sebuah kamar tidur yang di dalamnya sudah tersedia beberapa ranjang milik para biarawati lainnya. Tidak lama kemudian datang beberapa wanita yang lainnya dan menempati ranjang masing-masing. Salah satu wanita yang bernama Doro mendatangi Lena dan memberitahu Lena bahwa ia akan menikah.
Tidak lama setelah mereka berbincang, Giselle masuk ke kamar dan menyuruh para wanita tersebut untuk berbaris. Kemudian Giselle memberikan sebuah pil kepada seluruh wanita di kamar tidur tersebut. Singkat cerita, Lena bertemu kembali dengan Doro dalam perjalanan menuju aula. Lena bertanya kepada Doro bagaimana ia bisa bertemu dengan pacarnya, padahal akses untuk bertemunya saja sulit, karena dalam pemukiman tersebut pria, wanita, dan anak-anak tinggal terpisah. Lalu Doro mengatakan bahwa ia dan pacarnya bertemu saat dilakukannya acara penyambutan tamu pada 3 tahun lalu. Ketika acara penyambutan tamu dilakukan, seluruh kalangan akan berkumpul menjadi satu. Kemudian di sisi lain, Skin memperlihatkan Daniel yang baru saja turun dari mobil bersama seorang dokter. Kondisi Daniel terlihat memprihatinkan, di mana ia terlihat seperti orang yang sudah hilang akal. Karena Paul ingin Daniel tetap di pemukiman, akhirnya Paul meminta dokter tersebut untuk memperkerjakan Daniel agar ia tetap berguna. Lalu dokter menyerahkan Daniel kepada seorang pengrajin besi yang bernama Burn untuk diperkerjakan. Ternyata keadaan Daniel yang memprihatinkan hanyalah akal-akalan Daniel agar ia bisa mencari cara untuk keluar dari pemukiman. Ketika Lena sedang berladang, tiba-tiba Giselle memanggil Lena untuk memberikan dukungan kepada Lena. Giselle mengatakan bahwa wanita yang lain juga menyukai Lena, terutama Dorothy. Giselle membicarakan tentang Doro kepada Lena. Tanpa Lena ketahui, sebenarnya Giselle sedang mencari tahu informasi mengenai Doro. Sebelumnya Giselle mengetahui informasi Doro melalui anaknya yang bernama Arcel. Arcel juga merupakan salah satu biarawati yang berada di pemukiman tersebut. Singkat cerita, Giselle masuk ke dalam kamar tidur dan memaksa Doro untuk keluar. Lena yang curiga kemudian mengikuti mereka secara diam-diam. Dan sampailah di suatu aula di acara pertemuan laki-laki. Lena diam-diam mengintip melalui jendela dan ia terkejut melihat Doro yang sedang dikeroyok oleh para laki-laki atas suruhan Paul. Karena menurut Paul, Doro sudah melakukan dosa besar. Dengan keadaan Doro yang sedang dipukuli, Dieter, yaitu calon suami Doro, menyaksikan hal tersebut dengan menangis histeris. Ketika Lena sedang serius menyaksikan adegan tersebut, salah satu dari peserta acara melihat Lena. Kemudian Lena langsung segera berlari menuju kamar. Sesampainya di kamar, tidak berapa lama kemudian Paul datang bersama Giselle untuk mencari tahu siapa pelakunya. Tidak lama kemudian Paul mengajak Giselle keluar dari kamar dan menyuruh Giselle melepaskan kacamatanya. Dan ia memukul serta menendang Giselle tanpa ampun. Kejadian tersebut disaksikan langsung oleh Lena. Singkat cerita, sampai di sebuah acara penyambutan tamu yang ditunggu oleh Lena. Di dalam kerumunan, Lena melihat Daniel dan ia mengambil kesempatan untuk mendekati Daniel. Lena menyuruh Daniel untuk menemuinya di sebuah gudang kentang. Saat Lena sedang shift malam di gudang tersebut, tidak lama kemudian Daniel datang, dan mereka berpelukan. Daniel menceritakan semuanya kepada Lena apa yang telah terjadi terhadapnya. Di dalam gudang, Daniel menemukan sebuah lorong bawah tanah yang aksesnya hanya ditutup oleh papan dan jerami. Kemudian Daniel membongkar akses tersebut, kemudian masuk, dan Lena menjaga dari atas. Saat Daniel menyusuri lorong, dari atas Lena mendengar suara kendaraan yang berhenti di depan gudang, dan ternyata itu adalah Giselle. Lena langsung bergegas menutup akses lorong tersebut dengan papan dan jerami, dan Daniel terjebak di dalamnya. Tetapi Daniel terus menyusuri lorong tersebut dan mencari tahu apakah ada jalan keluar melalui lorong tersebut. Di malam berikutnya, Lena kembali mendapatkan shift malam. Kemudian ia bertemu Daniel kembali. Daniel mengatakan bahwa melalui lorong tersebut ia menemukan jalan keluar, dan ia mengajak Lena untuk keluar melalui lorong tersebut. Ketika sedang berbincang, tiba-tiba terdengar suara kendaraan yang berhenti di depan gudang, dan ternyata itu adalah Arcel dan Giselle. Daniel bergegas untuk bersembunyi, dan tidak lama kemudian Giselle dan Arcel masuk. Kemudian Giselle kembali keluar setelah mengantar Arcel. Malam itu Lena ditemani oleh Arcel, dan Arcel mengatakan bahwa ia tahu rencana Daniel dan Lena. Arcel mengatakan apabila ia ingin kabur dari pemukiman tersebut, maka Arcel akan mengikuti mereka. Ternyata Arcel sedang mengandung dan ayah dari calon bayi tersebut nasibnya sama seperti Daniel, tetapi sayangnya ia tidak dapat bertahan seperti Daniel. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga berhasil kabur melalui lorong, tapi sayangnya Arcel terkena jebakan saat baru keluar dari lorong itu, sehingga seketika terbunuh. Keadaan yang tidak memungkinkan membuat Lena dan Daniel terpaksa meninggalkan mayat Arcel. Sampailah Lena dan Daniel di sebuah tepi jalan, dan mereka memberhentikan sebuah truk untuk menumpang dan kembali ke kota Chile. Setelah sampai di kota Chile, keesokan harinya Lena dan Daniel mengunjungi kantor kedutaan besar Jerman untuk melaporkan keadaan yang sebenarnya terjadi di Kolonial Dignidad. Mereka memberikan foto-foto yang menjadi bukti bahwa adanya kasus kriminal di sana. Kemudian masuk seorang staf wanita yang memberikan pakaian kepada Lena dan Daniel, beserta paspor mereka masing-masing.
Tetapi wanita tersebut mengatakan bahwa mereka tidak bisa terbang hari ini dan harus menunggu seminggu kemudian dikarenakan tidak adanya kursi kosong yang tersedia. Karena Lena yang sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan, akhirnya Lena menghubungi Roman untuk meminta pertolongan agar hari ini Roman bisa terbang dengan membawa Lena dan Daniel, dan akhirnya Roman pun menyanggupi. Kemudian salah satu duta besar Jerman mengantarkan Lena dan Daniel ke bandara. Ia akan membantu Lena dan Daniel untuk melewati kontrol perbatasan. Ia mengatakan kemungkinan Paul sudah bekerja sama dengan pihak bandara untuk memastikan bahwa Lena dan Daniel tidak meninggalkan negara tersebut. Sesampainya di bandara, benar saja, semua penerbangan dihentikan serentak pada hari itu. Kemudian, duta besar membawa Lena dan Daniel melewati pintu masuk bawah tanah agar Lena dan Daniel tidak terlihat oleh Paul. Duta tersebut mempersilahkan Lena dan Daniel untuk menunggu di sebuah ruangan. Lena melihat ke arah luar jendela, dan Lena melihat duta besar Jerman sedang menemui Paul. Ternyata Lena baru menyadari bahwa duta besar Jerman juga turut bekerja sama dengan Paul. Setelah menyadari itu, Lena dan Daniel bergegas cepat untuk keluar dari ruangan tersebut dan kabur menggunakan mobil barang menuju pesawat yang akan dikendarai Roman. Menyadari adanya kehadiran Lena dan Daniel, Roman dan salah satu pramugari langsung sigap membuka pintu pesawat. Setelah Lena dan Daniel berhasil masuk, Roman dengan cepat menutup pintunya kembali. Roman sempat mengalami hambatan dikarenakan tidak adanya izin terbang. Namun dengan segala pertimbangan, akhirnya Roman berhasil membawa pergi pesawat tersebut bersama dengan Lena dan Daniel di dalamnya tanpa adanya izin terbang. Di akhir menjelaskan bahwa film ini diambil dari kisah nyata di tahun 1973. Sebanyak ratusan tahanan telah diinterogasi, dibunuh dan dikubur di tanah. Dalam 40 tahun hanya 5 koloni yang berhasil kabur. Paul Schaeffer tidak pernah dituntut sampai berakhirnya rezim Pinochet. Kemudian berhasil ditangkap di Argentina pada tahun 2004. Dia dihukum 33 tahun penjara atas kasus pelecehan anak dan kasus kriminal yang lainnya. Kemudian ia meninggal di penjara Santiago pada tahun 2010. Sekian pembahasan film kali ini. Tulis komentar kalian mengenai film tersebut. Tuliskan juga rekomendasi untuk video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.